Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan buat kasih-Nya yang selalu baru bagi kita semua. Saya rindu agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah melalui PDKT Online ini. Meskipun online, kita percaya kuasa Tuhan nyata baik dimanapun dan kapanpun juga. Sebelum kita mendengar sharing firman, mari saya mengundang kita memuji Tuhan lewat pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat segenap penyertaan-Mu Tuhan bagi kami, untuk segenap kasih-Mu yang besar juga bagi kami Tuhan sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap dari firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu senantiasa memberkati kami dan menuntun kami agar berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan amin. Hari ini sharing firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Mari kita bercerita tentang kasih. Kalau kita melihat kejadian maupun peristiwa yang ada di sekitar, baik itu langsung maupun melalui berita-berita yang kita lihat di TV, sosial media dan sebagainya, hampir tiap hari kita dikejutkan oleh berbagai macam berita yang tidak mengenakan, atau bahkan mungkin juga mengerikan. Apakah itu pembunuhan, kekerasan, perceraian, bahkan sampai pada peperangan antar negara yang baru saja terjadi antara Rusia dan Ukraina. Semua kejadian ataupun peristiwa ini seakan mengkonfirmasi kepada kita sebuah penggenapan atas nubuatan Alkitab tentang akhir zaman yang disampaikan Yesus dalam Matius 24. Di sana dikatakan bahwa menjelang kesudahan dunia akan semakin banyak kedurhakaan, kejahatan merajalela di mana-mana, dan kesesatan tumbuh dengan subur. Berbagai hal itulah yang kemudian mengakibatkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Semakin kesini, sepertinya kasih semakin terbatas. Hanya sebatas pada slogan ataupun perkataan saja. Zaman sekarang, kasih kebanyakan hanya untuk disinggung atau dibicarakan saja. Tapi semakin jarang untuk diaplikasikan di dalam kehidupan secara nyata. Dan tanpa kita sadari, hari-hari ini banyak juga dari kita yang mulai terbawa dalam kebiasaan dunia yang lebih berfokus pada prinsip untung rugi dalam berhubungan sosial dan mengabaikan yang namanya kasih. Oleh sebab itu, kali ini saya rindu agar kita boleh kembali mengingat apa itu kasih dan tidak hanya berhenti pada mengingat saja, namun juga berlanjut pada perbuatan yang nyata, yaitu bertindak di dalam dan dengan kasih dalam segenap aspek kehidupan kita sehari-hari.
Sebab Allah kita adalah kasih, oleh karena itu kita yang juga mengaku sebagai pengikut Kristus, haruslah juga hidup di dalam kasih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu memahami apa itu definisi kasih. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang ditunjukkan melalui perbuatan kita terhadap orang lain, di mana melalui kasih tersebut kita dapat menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13 dengan lengkap menjelaskan tentang kasih. Namun berhubung ayat dalam perikop ini cukup panjang, jadi kita akan berfokus kepada ayat 4 sampai dengan 7, dan untuk sisanya saya rindu agar teman-teman bisa membacanya secara lengkap di rumah. Mari kita baca bersama 1 Korintus 13 ayat 4-7, demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita menghitung satu persatu jumlah kata kerja dalam ayat ini, maka kita akan mendapati ada 15 kata kerja yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menerangkan kasih kepada jemaat Korintus kala itu. Dan apabila kita melihat satu persatu dari kata kerja tersebut, maka kita bisa melihat bahwa di dalam mengaplikasikan kasih diperlukan sebuah usaha dan ada harga yang harus dibayar. Sebagai contoh, saat kita berada dalam situasi yang sulit, yakni ketika orang lain berbuat salah terhadap kita, apakah kita tetap bisa bersabar dan mau mengampuni serta menahan diri untuk tidak membalas mereka saat dalam situasi tersebut? Atau apakah kita bisa tidak cemburu, tapi malah ikut bersyukur dan berbangga di saat orang lain diberkati atau lebih berhasil ketimbang kita? Tentu semua itu membutuhkan suatu usaha dan pengorbanan, bukan? Poin pertama yang rindu untuk saya sampaikan dari sharing hari ini adalah kasih bukanlah berbicara tentang pada apa yang kita terima, tetapi pada apa yang dapat kita berikan. Itulah sebabnya kalau nanti teman-teman baca di rumah firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang terakhir atau ayat yang ke-13, di situ disebutkan mengapa kasih itu adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan bisa saja berfokus pada manfaat untuk diri sendiri, sedangkan kasih sama sekali tidak mencari keuntungan diri sendiri. Setelah tadi kita mengerti dan juga memahami apa itu kasih, maka selanjutnya kita bahas gimana caranya agar kita mampu ataupun dimampukan untuk mengaplikasikan kasih dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, saat mempraktekkan kasih, arahkanlah pandangan kita pada Tuhan, bukan pada manusia. Banyak orang yang gagal mengasihi karena mereka salah memfokuskan arah pandangan. Saat kita mengarahkan pandangan kita pada manusia dan bukan pada Tuhan, maka kita akan cenderung menjadi kecewa. Mengapa demikian? Karena di dalam kelemahannya, manusia itu sangat mungkin mengecewakan sesamanya. Sebab itu firman Tuhan dalam Yesaya 22 ayat 2 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Mungkin kita tidak bisa melarang orang untuk mengeluarkan komentar negatif, ataupun menghakimi diri kita dengan berbagai macam penilaian. Atau mungkin kita juga tidak bisa terus menghindar dari mereka-mereka yang mengecewakan kita. Walaupun demikian, kita tetap bisa memilih ke arah mana kita mau memandang, bukan? Arahkanlah pandangan kita senantiasa kepada Tuhan, maka kita juga akan senantiasa beroleh kekuatan daripadanya. Dalam Mazmur 16 ayat 8 Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Mari kita belajar dari Daud yang tahu persis bahwa ketika Tuhan bersama dengannya, berdiri tepat di sisinya dan menjaga setiap langkahnya, ia tidak akan goyah. Oleh sebab itu ketika kita disakiti atau ketika kita diperlakukan tidak adil, maka pandanglah Tuhan. Bukankah Tuhan yang menghendaki agar setiap kita mengasihi? Tentunya ia jugalah yang akan bertanggung jawab atas setiap perintah dan kehendaknya atas kita. Jadi daripada sibuk membuang energi kita hanya untuk bertanya-tanya mengapa orang lain terus menyakiti kita, maka lebih baik kita gunakan energi yang sama tersebut untuk memandang Allah, meminta penyertaan, bahkan kekuatan daripadanya untuk tetap bisa mengasihi sekalipun kita dizolimi. Dialah Allah sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi setiap kita yang berharap kepadanya.
Selanjutnya, poin kedua, bagaimana agar kita dimampukan untuk mengaplikasikan kasih dalam hidup kita adalah dengan mulai berkomitmen untuk hidup pada mil kedua. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 41 berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berjalan 1 mil dalam konteks ayat ini maksudnya adalah hidup dengan standar yang dunia tetapkan dan yang secara umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Sebagai contoh, saat kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itulah yang disebut sebagai mil pertama. Lalu bagaimana halnya dengan berjalan di mil kedua? Berjalan di mil kedua maksudnya adalah hidup di dalam standar kebenaran Kristus. Sebagai contoh, saat kita tetap berbuat baik saat orang lain membenci ataupun berbuat kesalahan kepada kita. Kalau kita mengingat kembali bagaimana kehidupan Yesus saat dunia, tentu kita menyadari bahwa Yesus pun hidup dan berjalan di mil kedua. Dan Yesus sudah pasti juga merindukan setiap kita untuk hidup di mil kedua, seperti yang sebelumnya telah Dia tunjukkan dan juga ajarkan kepada kita. Saya jadi teringat ayat firman Tuhan yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen, yaitu Matius 5 ayat 39. Di ayat itu Yesus berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sebuah hal yang sangat sulit diterima oleh akal manusia, karena sebagai manusia yang lemah secara daging, kita cenderung tergoda untuk membalas orang-orang yang bersalah pada kita. Tetapi firman ini berkata lain, saudara. Malahan, kita disuruh untuk memberi pipi yang sebelah satunya jika yang satunya ditampar. Hanya di dalam Tuhan yang memberi kekuatanlah segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Berarti, hanya di dalam Tuhanlah kita bisa berbuat demikian. Di dalam segala perkara, apalagi untuk mengasihi, kita perlu Tuhan untuk memberi setiap kita kekuatan. Orang yang menaruh sepenuh hidupnya dalam Tuhan akan menjadi orang-orang yang kuat dan tidak gampang goyah, dan akan juga menjadi orang-orang yang dapat menaruh belas kasihan kepada setiap orang yang lemah. Anggaplah, orang yang belum bisa hidup dalam mil kedua ini, mereka masih lemah. Dan disitulah tugas dari setiap kita yang kuat untuk berbelas kasih kepada mereka, sebab ada janji Tuhan yang sungguh indah bagi kita yang demikian, yaitu seperti tertulis dalam Amsal 9 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kembali kepada sharing hari ini, satu hal yang penting untuk kita ketahui dan pahami, kasih bukanlah berbicara tentang pada apa yang kita terima, tetapi pada apa yang dapat kita berikan. Dan agar kita mampu ataupun dimampukan untuk mempraktikkan kasih, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, bukan pada manusia. Dan yang kedua adalah dengan mulai berkomitmen untuk hidup pada mil yang kedua. Setelah sharing hari ini, saya rindu setiap kita yang mendengar boleh dipulihkan dan juga boleh dilepaskan dari segala macam kepahitan. Atau mungkin bagi saudara yang selama ini sulit untuk mengampuni, menjadi bisa mengampuni dan kembali mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Apakah itu suami atau istri, keluarga atau saudara, maupun teman-teman yang dulu pernah mengecewakan. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikian sharing hari ini, hiduplah senantiasa dalam kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, mari kita naikkan pujian Kasih Tuhan Mengubah Segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam
memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk mempraktikkan kasih dalam hidup kami, sehingga dari sehari ke sehari hidup kami semakin berkenan bagi Engkau. Kami terus berdoa untuk setiap saudara, kerabat maupun teman kami yang sedang berada dalam pergumulan, biar kiranya Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi, kasih Tuhan memulihkan, memperbaharui, dan kasih Tuhan mengubah segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan kami bersama untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.